Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya, Pak Riki. Saya, Bu Nuri. Dan saya, Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya, kerjakan dahulu tugas dan PR-mu. Air tajin diminum kuda, barang bekal telah dibawa. Siapa yang rajin belajar di waktu muda akan bahagia di waktu tua. Buat apa hati kesal? Lebih baik memaafkan. Sudah banyak orang yang menyesal akibat bermalas-malasan. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, Bu Resti berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke nak, agar kalian semangat mendengarkan video pembelajaran ini, kita yel-yel dulu yuk nak. Ya, yel-yel masih ingat? Yang ting-ting? Masih ya? Yuk, 1, 2, 3. Ting ting aku pintar, ting ting aku cerdas, ting ting aku hebat, ayo kita belajar. Sekali lagi anak ya. 1, 2, 3. Ting ting aku pintar, ting ting aku cerdas, ting ting aku hebat, ayo kita belajar. Oke, sudah siap untuk belajar dan mendengarkan video pembelajaran ini? Iya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran ketiga tentang pengalamanku di tempat wisata. Ya. Oke. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik nak. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, pada hari ini kita akan belajar membaca puisi. Yang kedua, mengukur panjang benda. Nah, di tema 5 ini masih fokus ya nak matematikanya pada materi mengukur panjang benda. Lalu yang ketiga, membuat kerajinan dari bahan buatan. Oke. Dibuka buku paketnya halaman 167 dan 168. Tema 5. Sudah dibuka? Sudah belum? Ya, sudah ya. Oke, di halaman 167 ada puisi nak. Di sini materinya membaca puisi. Puisinya berjudul Keindahan Alam, karya Devani Nendi C. Oke. Nah, puisi Keindahan Alam ini terdiri atas 4 bait. Bait pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, dengarkan ya anak ya, disimak. Laksana sinar di pagi hari, sinarnya yang menyinari bumi, membangkitkan semangat di pagi ini. Kicauan burung terdengar merdu, melihat alam ini membuatku terpaku. Ku rentangkan tanganku, ku pejamkan mataku. Kurasakan ketenangan di alamku. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit tak kupendam.
Wahai manusia, janganlah kau rusak keindahan ini. Rawatlah alam ini agar generasi penerus ikut menikmati betapa indahnya alam ini. Oke, nanti di rumah kamu baca lagi ya nak puisinya dengan intonasi yang jelas dan juga disertai mimik wajah atau ekspresi sesuai dengan bacaan puisinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalian hebat anak-anak, kalian hebat, kita semua hebat, orang tua hebat. Insya Allah, minta sama Allah, semoga kita semuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bu Resti atas pembelajaran sebelumnya. Sekarang yuk sama Pak Riki kita lanjutkan. Silahkan dibuka halaman 168 sampai dengan 169. Kita akan mencari makna ya. Kita akan mencari makna kosakata baru dari puisi yang telah kita pelajari bersama dengan Bu Resti. Oke, siap semua anak-anak? Baik, kita mulai anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas dan cari artinya. Laksana. Laksana. Pak, di mana sih Pak laksana nih? Laksana sinar di pagi hari. Nah, artinya laksana apa dong Pak? Ada yang tahu anak-anak? Ya, ada yang tahu? Silakan. Iya, subhanallah, hebat nih anak-anak ya. Laksana. Laksana itu apa sih artinya? Laksana sinar di pagi hari. Laksana itu apa artinya? Tadi seperti. Hebat. Anak hebat. Nah, kita cari rawat apa ya? Di mana rawat? Kata rawat kita cari. Ding 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 ding. Rawat. Kita cari rawat. Di mana ya kata rawat? Udah ketemu belum? Coba dibantu. Di mana kata rawat? Tadi kan laksana di sini nih katanya nih ya. Rawat. Di mana katanya rawat? Oh iya ini nih. Rawatlah alam ini. Iya anak-anak. Apa jadi rawat artinya? Good. Hebat kalian ya. Apa? Pelihara. Bisa juga diartikan dengan menjaga ya. Oke. Kicau. Mana kata kicau? Kita cari kicau. Nah, ini ketemu kicau. Kuku. Itu kicau, burung perkutut. Assalamualaikum. Itu namanya kicau burung beo. Nah, kicau apa kicau? Jadi, iya, bunyi burung. Bisa juga dibilang suara burung. Oke. Alam. Kita cari dulu di mana kata alam. Melihat alam ini membuatku terpaku. Iya. Anak-anak, apa alam artinya? Ada yang tahu alam? Allah pemelihara alam semesta. Nah, alam apa artinya? Yang ada di langit dan bumi. Contohnya apa? Seperti apa? Ada bintang. Apalagi? Ada gunung. Ya. Dan lain sebagainya ya.
yang ada yang merupakan di alam ini. Nah, yuk sekarang kita menyusun huruf acak nih. Oke, tepuk semangat dulu dong buat kita semuanya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Susunlah kembali huruf-huruf berikut menjadi kata seperti di atas. M, apalagi A, L, A. Apa yuk? Hah? Good job. Woi, cerdas sekali anak 2A, 2B, 2C nih. Subhanallah. Apa? Malam, tenet, bukan. Apa tadi? Alam. Good job. Alhamdulillah. Baik, sekarang nomor 2-nya. N A S A K A L. Hah? Ayo dibantu. Bim salabim, jadi apa ya? Kumpulan huruf-huruf ini kita rapihkan, kita susun menjadi kata apa ya? Seperti yang di atas ya. Mana ada N, mana N? Kalau alam nggak ada N-nya. Ini nggak ada N-nya, gitu kata kunci gampang tuh. Nah di sini berarti apa tadi? Laksana. Good job. Alhamdulillah. Lanjut. Ada huruf T-nya nih. T W A R A. Ada T, cari huruf T-nya ada. TikTok, TikTok, TikTok. Ini nggak ada T-nya. 2. TikTok, TikTok. Wis, subhanallah, good job. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Apa nak? Rawat. Lanjut. Ada huruf C-nya, cari C. Ini ya, good. Alhamdulillah, hebat. Kalian ini luar biasa ya. Ya, biasanya kalau anak murid itu jadi anak luar biasa, pasti di sana ada tangan orang tua. Kalau orang tuanya senang ngajarin, apalagi di rumah saja belajar menikmati penuh semangat, pasti ridho Allah turun di rumah ya, memberkahi kita semuanya. Buktinya itu kalian cepat sekali loh menyusun huruf acaknya, luar biasa. Bahkan tadi kita mencari makna kosakata baru aja luar biasa ya, subhanallah. Baik, yuk kita lanjut. Silakan dibuka halaman 170. Mengukur panjang benda. Bantulah petugas. Juga ceritanya kita berada di Taman Safari hari ini nih ya, berada di Taman Safari. Kita disuruh bantu petugas mengukur panjang tubuh badak. Ingat ya kalian, kalau megang badak tuh atau hewan-hewan yang langka harus ada caranya dengan penuh kasih sayang. Pastikan kipernya di samping kita. Kiper itu yang memelihara ya, yang memelihara, menjaga dan merawatnya. Samping kiper kita, yuk kipernya misalnya ada di depan culanya nih ya, atau kalau bahasa orang tuh pawangnya. Kita sekarang ambil alat ukur satuan panjang ya, siap? Kita ukur ya. Kita tarik, Pak, aku pakai apa namanya, yang ukuran baju, Pak, boleh kan panjang tuh ya. Aku pakai roll, Pak, boleh ya. Aku pakai meteran, Pak, boleh. Yuk kita bantu ya, kita bantu petugas Taman Safarinya. Kita ukur. Diketahui panjang badak jantan berapa nih panjang badaknya, badannya tuh, ingat dari ujung belakang sampai ujung ke depan. Ini badan namanya, bagian badan ya. Berapa? 200 cm. Kalau dia dijadikan meter menjadi 2,6 meter ya. Sekarang badannya sudah nih anak-anak. Sekarang panjang kepala badak. Kepala itu dari ujung kepala sampai depan. Tuh 50 cm. Terima kasih nih anak-anak sudah membantu petugas Taman Safari mengukur panjang badan dan juga panjang kepala badak jantan. Ini bercula berapa? Cula 2 ya. Hebat ya. Hebat ya Allah menciptakannya ya. Nah,
karena 50 cm tadi dijadikan meter, jadinya 0,5 meter. Jadi panjang keseluruhan badak jantan tersebut berapa? Ditambah anak-anak, dijumlahkan ya. 260 cm ditambah 50 cm sama dengan 310 cm, atau dijadikan meternya yaitu 3,1 meter. Do you understand? Hal fahim tuh? Fahimna, hebat sekali ya. Ya, kalau ada pembahasan soal cerita begini kita pelan-pelan. Dijumlahkan, apa permintaannya? Berapa meter panjang keseluruhan badan badak jantan tersebut? Karena dia sentimeter, dijadikan meter. Tuh, dijumlahkan dulu. Setelah jumlahkan baru disatukan menjadi satuan meternya. Bisa ya? Alhamdulillah anak-anak. Oi adik berjilbab putih, apalagi oh abang berpeci hitam. Kalian semua hebat. Iya. Oke, yuk kita sekarang latihan ya anak-anak ya. Ayo sekarang kita mencoba. Silakan dibuka halaman 171. Sudah? Mengukur panjang benda. Kerjakan soal-soal berikut. Petugas melihat ada 2 badak jantan mencari makan. Tadi kan badannya tuh yang diukur. Sekarang apa? Panjang cula badak pertama adalah 25 cm. Panjang cula badak kedua adalah 22 cm. Berapakah panjang cula kedua badak tersebut? Nah, di sini ditanya berapakah panjang cula kedua badak tersebut. Jadi teman-teman tidak usah pindahkan atau dijadikan diameter, karena dia hanya ditanya berapakah panjang cula kedua badak, berarti tetap satuannya cm. Yuk kita jumlahkan ya anak-anak ya. Kita jumlahkan bersama. Siap? Oke, berapa tadi? 25 cm ditambah berapa nak? 22 cm. Berarti berapa? Sama dengan, ingat menjumlahkannya dari satuan dulu ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Iya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi berapa anak? 47 cm. Hebat sekali. Mudah kan? Ternyata matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya nih, nomor 2 ya. Soal nomor 2. Oke. Baik, kita sama-sama bahas ya. Soal nomor 2. Seekor anak badak ya berjalan bersama induknya. Anak badak mempunyai panjang tubuhnya berapa nak? 1,5 atau 1,5 meter. Tuh, tulis langsung. Sedangkan induknya mempunyai panjang 2,2 meter. Berapa sentimeter panjang total kedua badak tersebut? Yuk kita jumlahkan ya. Ini anaknya 1,5. Habis itu induknya berapa? 2,2 meter. Dijumlah ya, dibantu. Sim salabim jadi apa? Prak. Ingat, kita jumlahkan dulu. 5 ditambah 2 berapa nak? 7 ya. Terus komanya kita tulis, depannya berapa? 1 ditambah 2 berapa nak? 3. Nah, 3 meter ini kita jadikan sentimeter.
Jadi berapa? 300. Iya, good job. 70 cm. Alhamdulillah, luar biasa. Sungguh luar biasa kalian semuanya. Baik. Terima kasih anak-anak yang sudah ikut belajar bersama. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Dan ingat, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan menemukan caranya, menemukan jalannya, dan menemukan jawabannya. Oke, tetap tenang, tetap semangat, tetap sehat bersama. Dan pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Riki dan Bu Resti penjelasan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ya nak. Sekarang matematika, masih di matematika. Oke, konsentrasi, mulai fokus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 170. Nah, di situ ada soal latihan nih. Nah, di sini Bu Nuri akan memberikan beberapa contoh untuk menjawab atau menyelesaikan soal mengubah satuan panjang. Perhatikan ya nak ya. Baik, soal yang pertama. 2 meter ditambah 23 cm sama dengan berapa meter? Lihat, ini disuruh mengubah ke apa nak? Disuruh mengubah ke meter. Berarti kita lihat pertanyaannya, ada tidak yang masih belum berubah menjadi meter? Karena kita harus mengubah dulu ke meter. Oh, ini ada Bu, angka 23 cm. Baik, kita hitung. Oke, kita tulis ya 23. Ingat, centimeter ke meter itu dikali 100 atau dibagi 100? Dibagi 100. Pinter, dibagi 100. Wah, hasilnya berapa Bu? 23 dibagi 100. Bisa dihitung atau tidak ya? Ayo bagaimana? Baik anak-anak, karena pada kelas 2 kalian belum belajar mengenai desimal dan pecahan, kita mudahkan saja ya anak-anak. Baik, sekarang perhatikan. Nah, di sini Bu Nuri akan membuat garis pembagian. Sebentar. Nah, jika ada pembagian seperti ini nak, 23 dibagi 100, angka kecil dibagi dengan angka besar. Wah, bagaimana menghitungnya ya? Perhatikan, kita tulis seperti ini, 23 dibagi 100. Nah, 100-nya kita taruh di bawah. 23 dibagi 100. Nah, sama dengan berapa Bu jadinya 23 dibagi 100? Ini sama saja 23 per 100 ya nak ini. Atau bisa dibaca 23 dibagi 100. Lihat, 23 angka kecil dibagi dengan angka besar. Sudah pasti hasilnya adalah 0. Ingat, angka kecil dibagi dengan angka besar, hasilnya sudah pasti 0. Kemudian karena ini mengganti pembagiannya ini ya nak. Nih, mengganti garisnya ini ya, kita kasih koma. Jadi otomatis ketika ada pembagian 23 bagi 100 atau pembagian angka kecil dibagi dengan angka yang besar, itu langsung jawab 0, ya kan? Karena angka kecil dibagi dengan angka besar itu pasti tidak bisa dihitung. Jawabannya pasti 0. Sampai di sini paham? Langsung tulis 0. Selanjutnya, lihat, karena angka 100 ini mempunyai nolnya ada 2 angka, berarti di sini setelah koma harus ada 2 angka, 0,23. Kita tulis ulang ininya, pembagiannya. Sampai di sini paham? Bu Nuri ulangi sekali lagi. Ya. 23 dibagi 100, karena 23 angka kecil dibagi dengan angka besar sudah pasti hasilnya 0, langsung tulis. Setelah itu lihat angka 100 ini, karena dia mempunyai nolnya ada 2 angka, berarti di belakang koma nih nak, di belakang koma harus ada 2 angka, di belakang koma harus ada 2 angka, berarti langsung kita tulis 23, hasilnya adalah 0,23. Paham sampai di sini? Baru bisa kita hitung ya. Kembali lagi ke soal. Langsung ini sudah berubah menjadi meter, 0,23 meter. Langsung kita hitung, kembali ke soal.
2 ditambah berapa? Nih ya, kembali ke soal 2 ditambah, jangan tulis 23 tapi 0,23 karena ini sudah kita ubah ke meter. Ditambah 0,23 hasilnya adalah 2 ditambah 0. Nih kita hitung 2 ditambah 0. Nah, menambahkan ini dulu, yang depannya dulu ya, 2 ditambah 0 hasilnya tetap 2. Setelah itu lihat ada koma, tetap komanya kita tulis ulang 2,23 meter hasilnya. Mudah sampai di sini bisa? Coba kita lihat lagi soalnya nomor 2, oke? Konsentrasi fokus. 3,5 meter ditambah 1,3 meter sama dengan berapa sentimeter? Lihat, di sini disuruh mengubah kemana? Ke sentimeter. Wah, di sini ada koma-koma, Bu. Bagaimana menghitungnya ya? Tenang, kita tulis 3,5 kita ubah dulu ke sentimeter. Kalau meter ke sentimeter itu dikali 100 atau dibagi? Dikali 100. Iya, dikali 100. Hasilnya berapa ya, Bu? Wah, bingung ini aku. Pelan-pelan. Perhatikan, fokus. Cara menghitungnya adalah kita hitung dulu angka yang depannya ini. 3 dikali 100 ya, kita hitung dulu. 3 dikali 100 hasilnya berapa? 300. Kemudian, nah ini angka aslinya adalah 0,5 ya, angka aslinya adalah 0,5. berarti langsung kita tulis di sini 0,5 dikali 100. Ingat, pertama hal yang dilakukan, dikalikan dulu angka yang pertama ini, 3-nya dulu. 3 dikali 100 sama dengan 300. Kemudian kita hitung komanya ini. Ingat, ini angka aslinya itu 0,5, sudah pasti 0,5 dikali 100 ya. Nah, kita hitung, Bu, bagaimana ini 0,5 kali 100? Lihat, kita hitung pelan-pelan. 0 dikali 1 hasilnya berapa? 0. Angka berapapun yang dikalikan dengan 0 itu pasti hasilnya 0. Kemudian setelah itu, nah perhatikan, 0-nya hasilnya 0 tidak usah ditulis ya. Hasil 0-nya ya, 0 kali 1 tidak usah ditulis. Kemudian Bu, untuk menghilangkan koma ini bagaimana, Bu? Untuk menghilangkan koma ini kita coret angka 0 pada 100, tapi coretnya satu saja, angka 0 yang satu saja untuk menghilangi koma di sini. Nah, 0-nya tadi sudah hilang ya, karena kan sudah dikalikan 1, berarti sisa 5 dikali berapa? 10. Kok bisa, Bu? Iya, tadi 0,5 ya kan? 0 dikali 1 hasilnya 0, 0-nya kita buang. Kemudian menghilangkan komanya harus dicoret 0-nya, 0 dari angka 100 tapi hanya dicoret 1 saja. Nah, komanya sudah hilang. Tersisa ya, yang tersisa 5 dikali 10, berarti hasilnya adalah 50. Ini baru dijumlahkan, berarti hasilnya adalah 350. Ini 300 ini ditambah dengan 50 ini, berarti hasilnya 350. Oh, jadi hasil dari 3,5 kali 100 adalah 350. Mudah. Nah, ini baru terjawab 1. Sekarang ada lagi nih yang harus kita ubah ke sentimeter nih, 1,3. Oke, siap? Mulai menghitung ya, kita hitung ya. 1,3 dikali 100. Perhatikan, ayo. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, dikalikan dulu angka yang pertama nih, angka yang depan ini. 1 dikali 100 berapa hasilnya? 100. Setelah itu apa selanjutnya? Iya, koma dan 3-nya ini itu angka aslinya berapa? 0,3. Langsung tulis 0,3, dihitung ya angka selanjutnya. 0,3 dikali 100.
sama dengan berapa ini hasilnya? Ingat, 0 dikali 1 hasilnya 0. Kita hapus saja biar kalian nggak bingung. Nah, 0-nya kita hapus. Kemudian untuk menghilangkan komanya ini bagaimana? Bagaimana untuk menghilangkan komanya tadi? Iya, dicoret perkalian angka 100-nya ini, tapi yang dicoret 0-nya hanya 1 saja. Ya. Jangan 2 karena komanya di sini hanya 1. Ya, yang dicoret 0-nya hanya 1 saja. Berarti ini komanya sudah hilang ya, karena 0-nya sudah kita coret 1. Nah, tersisa berapa? 3 dikali 10. Berapa hasilnya? 30. Belum sampai di sini, kita jumlahkan 100 ditambah 30. Berarti hasilnya berapa? 130. Paham sampai di sini? Mudah ya? Bisa, Bu Nur yakin. Selanjutnya, baru kita jumlahkan. Lihat kembali ke soal. Oh, ini harus dijumlahkan semua. Berarti 350 kita tambahkan 130. Nah, di sini. Oke. 350 ditambah 130 sama dengan berapa hasilnya? 480 cm. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari nomor 2. Oke, ini hasil nomor 1. Oke. Mudah ya anak-anak, bisa? Ada contoh lagi soal nih, yang terakhir nih, nomor 3. 150 cm ditambah 40 cm sama dengan berapa meter? Nah, lihat, ini disuruh mengubah kemana? Meter. Lihat soalnya, oh di sini masih cm semua. Berarti harus kita ubah nih ke meter. Nah, yuk kita hitung. Ingat, cm ke meter itu dikali 100 atau dibagi 100? Cm ke meter dibagi 100. Lihat di sini kita tulis 150 dibagi 100. Oke, pembagiannya Bu Nuri langsung menggunakan yang bawah seperti ini ya. 150 dibagi 100. Sebentar. Dibagi 100. Nah, ini kita hitung dulu ya. 150 dibagi 100. Wah, ini hasilnya berapa ya? Perhatikan. 150 dibagi 100 itu hasilnya 1 koma. Kok dari mana Bu 1 koma? Ya, ini perhatikan. Karena 150 itu kan 100 ditambah 50 baru 150. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Setelah itu kita kasih koma. 1,50 dibagi 100. Berapa 50 dibagi 100? Nggak bisa karena angka kecil dibagi dengan angka besar. Ya, berarti langsung kita kasih koma. Ingat, 100 pembagian 100 ini mempunyai 0 ada berapa? Ada berapa angka? 0-nya ini ada 2 angka 0. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. 1, berapa? 50. Tuh, 1,50 ini tulis ulang 1,50. Sudah deh, ini hasilnya. 150 dibagi 100 adalah 1,50. Atau bisa kita tulis 1,5. Bu, kok ditulis 1,5? Iya, boleh. 0-nya ini tidak ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bingung, ya, tetap ditulis saja 0, boleh. Boleh kalian hilangkan 0-nya. Boleh seperti ini, 1,5 boleh. Ya, mudah? Oke, 1,5. Selanjutnya kita hitung lagi nih, 40 cm. Wah, 40 cm harus kita ubah ke meter. Baik, kita hitung lagi ya. Sini. Sebentar. 40 cm kita ubah ke meter biar kalian tidak bingung. Bu Nuri kasih pembatas seperti ini. Sekarang kita menghitung yang kedua. 40 cm diubah ke meter. Ayo kita hitung. 40 dibagi berapa? Dibagi 100. Langsung kalian buat seperti ini. 40 dibagi 100. Nah, seperti ini. Berapa hasilnya ya? Ayo, masih ingat?
Ingat, angka kecil dibagi dengan angka yang besar tidak bisa. Sudah pasti hasilnya adalah 0, ya, komanya harus diikut sertakan. 0, selanjutnya ingat, angka bilangan 100 ini ya, itu mempunyai nolnya ada berapa? 2 angka. Berarti setelah koma harus ada 2 angka. 0,40. Tulis ulang ininya, 40-nya. Mudah sekali. 0,40. Sampai di sini bisa paham? Setelah itu ingat, kembali lagi ke soal. Kan belum dijumlahkan. Ya, tinggal kita hitung lagi. Oke, kita hitung lagi 1,5 ditambah 0,40. Bu, 1,5 aku bingung. Ya udah kita tulis angka aslinya 1,50 ya kan nih. Boleh kalian nulis 1,50, boleh kalian tulis 1,5. Nah, sekarang kita hitung 1,50 ditambah 0,40, hasilnya adalah 1. Nih, menghitungnya seperti ini, Nak. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 50 ditambah 40 hasilnya 90. Ingat, setelah angka 1 ini di sini ada koma. Jangan lupa diberi koma. Nah, berarti hasilnya adalah 1,90 meter. Ini adalah hasil akhir. Bagaimana matematika? Enak, mengasyikkan, dan mudah ya. Yang belum paham, diulang lagi videonya. Oke? Insya Allah kalian bisa ya dan mudah memahaminya. Oke? Baik, selanjutnya silakan dibuka halaman 172. Nah, di sini membuat lampion sederhana. Perhatikan, ini cara membuat lampion tapi menggunakan bahan atau barang yang bekas. Di sini barang bekasnya apa? Kardus bekas. Nah, setelah itu ada tali atau benang dan kertas hias. Ya. Harus yang pertama yang kita lakukan, persiapkan dulu alat-alatnya. Kemudian kita buat nih dari kardus ya. Kardusnya itu kita bentuk seperti kubus ya, kotak seperti ini, masing-masing mempunyai sisinya 10 cm. Setelah itu kertas hiasnya kita bentuk persegi pula karena kardusnya berbentuk persegi. Kertas hiasnya juga harus berbentuk persegi. Kemudian direkatkan dengan lem. Kemudian kita pasangkan dia ditempel ke kardusnya yang sudah berbentuk seperti kubus. Nah, akhirnya jadilah lampu lampion seperti ini. Nah, di sini selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh hiasan. Nah, hiasan yang unik ya dari lampion. Tuh, yang pertama nih ada hiasan lampion, wah seperti balon udara ya. Dia bisa ya terbang. Kemudian yang kedua tuh bulat-bulat. Yang ketiga berbentuk kubus. Nah, ini adalah macam-macam jenis lampion yang menarik dan unik. Baik, alhamdulillah anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika belum paham, silakan diulang kembali videonya sampai kalian harus paham. Oke, jika ada pertanyaan nanti boleh bertanya dengan guru kelas masing-masing pada saat Zoom. Baik anak-anak, semoga kita semuanya tetap sehat. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat terus ya. Amin. Ingat pesan ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak.